Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, masih di channel Bunda Ririn. Ya, kali ini saya akan meneruskan dari video yang kemarin. Kalau kemarin di sesi kedua saya ada soal dan ini adalah terusannya. Oke, sering kita jumpai ada soal yang seperti ini. Jadi ada gabungan dari pecahan maupun persen. Hampir sama dengan video yang pertama ya, ingat saya. Nah, perhatikan. Ini sudah saya ada referensi ya dari beberapa soal dari CPNS selama ini. Itu yang sering muncul adalah, jadi saya kasih di sini ya. Yang sering muncul di sini adalah sepertiga. Kalau kita jadikan persen, berarti berapa? 33,33%. Kemudian yang sering muncul lagi adalah 2/3. Berarti berapa? 66,67%. Kemudian yang sering keluar lagi adalah 1/6. Berapa? 16/67%. Kemudian ada lagi 5/6. Berapa? 83,33%. Kemudian ada lagi 1/8. Di sini yang sering keluar sekali 12,5%. Kemudian ada lagi 3/8. Sama dengan berapa? 37,5%. Ada 5/8 sama dengan 62,5%. Ada lagi 7/8 sama dengan 87,5%. Ada lagi yang sering keluar juga adalah 3/4. Di sini kalau kita jadikan persen. Nah, Bu Ririn, bagaimana Bu kalau misalkan saya lupa? Jadi yang sering keluar kalau bisa diingat ya, atau istilahnya apa? Dihafalkan ini yang paling sering keluar. Ini saya sudah teliti dari soal-soal tahun per tahun, itu selalu pecahan seperti ini yang keluar. Nah, tetapi kalau misalkan lupa bagaimana? Saya masih ingat cara SD untuk menjadikan bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal. Perhatikan ya, ini sangat gampang. Kalau yang kalian kenal itu bentuknya, istilahnya kalau istilah di bahasa Jawa itu adalah porogapit. Contoh misalkan 103 dibagi 3 misalkan seperti itu. Ini kan kita harus 10 karena 1 nggak bisa, 10 dibagi 3 kali 3 9 seperti ini ya. Habis itu dikurangi 10 dikurangi 1, ini 3-nya turun, 13 dibagi 3 4 kan seperti itu. 4 kali ini 12, sisa 1 kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini saya ingat betul pada saat SD kelas 6 saya diajari guru saya dengan cara yang sama ya. 103 saya gini kan. 103 yang saya besarkan ya dibagi 3. Perhatikan di sini. 1 apakah bisa dibagi 3? Bisa enggak? Enggak. Berarti kita ambil 2 angka. Berarti 10 dibagi 3 berapa? 3 ya. 3. Kalau 3 kali 3 9. Dari 10 berarti kurang berapa? Lebih berapa? 1 ya. Jadi 1 saya letakkan di sini. 1 apa bisa dibagi 3? Tidak. Berarti kita ambil 2 angka lagi. Berarti 13 dibagi 3. Berapa? 4. Karena 12 ya. Sisa berapa? Sisa 1 lagi. 1 bisa dibagi 3? Tidak. Berarti kita ambilkan 0. Berarti di sini koma. Karena ini 1, nolnya kan kita tambah, nggak bisa. Berarti 10 dibagi ini 3. Jadi seperti ini. Bisa dimengerti atau belum? Kalau tidak saya kasih contoh lagi. Jadi ini cara yang cepat. Sebenarnya tadi Bu Ririn ngajarkannya pelan agar kalian paham. Saya tuliskan angka sembarang ya. 47 dibagi 2, contoh gampangannya. 4 bisa dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2, 2. Betul ya? 7 dibagi 2,
berapa? Iya betul 3. Sisa berapa? 1. Gitu ya. 1 bisa dibagi 2? Tidak. Kalau di sini kita tambah 0, berarti di sini kita tambah koma. 10 dibagi 2? 5. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lupa bentuk pecahan seperti ini, misal sepertiga atau 2/3, 1/6, kita bisa buat seperti ini. Jadi contoh 1/3 ya. Jadi contoh saya lupa bentuknya pecahannya sepertiga itu apa. Ingat kita ngomong pecahan ya, bukan ngomong persen. Kalau persen nanti bisa dikalikan 100. 1 dibagi 3 berapa? Bisa atau enggak? Enggak. Kalau enggak bisa berarti 0. Kita tambah 0 karena ada koma. Enggak mungkin di depan koma itu enggak ada angka, gitu ya. Berarti 10 dibagi 3, 3. Sisa berapa? 3 kali 3, 9. Berarti sisa 1 lagi. 1 apakah bisa dibagi 3? Enggak bisa, berarti kita jadikan 0. Karena di sini tambah 0, ini sudah ada koma, enggak usah ditambah koma lagi. Berarti 10 dibagi 3 berapa? 3. Kan sisa 1 lagi. Kan akhirnya 3. Kalau kita jadikan persen, berarti apa? Dikali 100%. Berarti berapa? Kan 2 angka ya. Karena ini ada 2 0. Gitu. Berarti 33,33%. Bu Ririn, apa ini cara cepet? Ya, kalau kita sudah terbiasa. Ingat ya, sesulit apapun jangan dianggap sulit. Tapi kalau bisa, karena ini sering keluar di CPNS, semua ini kalau bisa sering kita baca. Kalau kita sering baca pasti kita ingat. Atau dihafal ya kalau mau tes CPNS, itu aja. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini, 6/3, kembali ke soal ya. Berapakah 6/7, maksudnya bukan 6/3, dari 87,5%? Ingat, ini adalah 87,5 tadi berapa? 87,5 adalah 7/8. Berarti kita punya 6/7 dan juga berapa tadi? 7/8 ya? Iya. Kita punya 7/8. Seperti itu. Berarti kita apakan? Kita kali silang. Ini dibagi 3 jadi 2, dibagi 2 sama dengan 3, dibagi 2 sama dengan 4. Ini 1, ini 1. Berarti berapa? 3/4 atau 0,75. Tadi ada pilihannya sih, pilihan ganda, lupa saya ngasih. A 75, B-nya 7,5, C 0,75, D-nya berapa? 6,5, E-nya 125. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada soal yang hampir sama, contoh misalkan saya punya soal lagi, saya ambil kertas baru lagi aja. Saya punya di sini 15 adalah 37,5%. Gitu ya. Option jawabannya A 20, B 35, C 37,5, D berapa? 42,5, E 40. Jadi kita perhatikan ya. 15 kita tahu adalah 15 adalah 37% dari gitu ya, soalnya ya. Nah, perhatikan, 15 adalah 37,5%. 37 kita balik lagi ke sini tadi, 37 berapa tadi? Oke, 3/8 ya. Oke, saya balik lagi. Kita tahu berarti kita punya berapa? 3/8. Ingat, ini adalah bentuknya dari ini. 3/8 dari
dari saya anggap misalkan dari A, karena kita nggak tahu itu apa, sama dengan 15. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 15 dibagi 3/8. Kalau pembagian berarti A sama dengan berapa? 15 dikali 8/3. Gitu ya. Kita coret aja. Dibagi 3, 1 bagi 3, 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 jawabannya yang mana? Yang E. Seperti itu ya. Gampang ya. Jadi kalau ada soal seperti itu jangan gugup dulu. Gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, walaupun kita hari ini belajar 2 soal, tetapi ingat tadi yang kalian pelajari ini harus dihafal. Jadi kalau misalkan ada bentuk pecahan maupun bentuk persen, itu biasanya yang sering keluar adalah pecahan seperti ini. Saya pastikan. Silakan dicek di soal-soal sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, untuk mendukung channel saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Kalau bisa dibantu ya untuk dibagikan ke teman-teman. Terima kasih.